Ya, oke. Sekarang kita lanjut pada kelompok 9. Untuk itu, saya persilakan untuk mempresentasi kali ini. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang kasus suap saat proses kenaikan jabatan di pemerintahan. Adapun beberapa hal yang akan kami bahas, yaitu ada bagian pendahuluan, lalu analisis, desain pencegahan, dan juga kesimpulan. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, kasus suap dalam kenaikan jabatan adalah masalah serius yang merusak tata kelola pemerintahan. Pejabat dapat dipilih melalui suap, cenderung tidak kompeten, fokus pada kepentingan pribadi, dan mengutamakan pengembalian modal daripada pelayanan publik. Akibatnya, tata kelola pemerintahan terganggu. Selamat malam teman-teman semuanya. Korupsi meluas dan masyarakat menjadi korban dalam keputusan yang tidak adil. Jumlah orang terbanyak, utility manfaat bagi siswa guru perbandingan Untuk relevansinya di sini fenomena ini menunjukkan tantangan besar pada norma sosial dan budaya. Praktik suap sering dianggap hal biasa sehingga perubahan nilai budaya sangat penting. Dengan tujuan mengeksplorasi solusi seperti reformasi sistem meritokrasi, pengawasan internal yang lebih ketat, serta penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi. Di sini ada kasus nyata yang kita pilih. Yang pertama, Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo. Di sini dia ditangkap oleh KPK pada tahun 2022 karena terlibat dalam praktik jual beli jabatan. Dia menerima suap besar sebesar 4 miliar dari ASN untuk mempromosikan jabatan tertentu. Modus operandi yang digunakan melibatkan pemotongan anggaran dinas untuk menandai suapan ini. Kasus ini menunjukkan bagaimana sistem korupsi dapat berjalan dengan rapi di dalam birokrasi. Untuk yang kedua ada kasus Bupati Kudus, Muhammad Tamzil. Dia ditangkap oleh KPK pada tahun 2022 karena menerima suap sebesar 250 juta dari Ahmad Sofyan. Uang tersebut diberikan agar Sofyan bisa dilantik sebagai pejabat definitif di pemerintahan Kabupaten Kudus. Proses penerimaan suap dilakukan melalui perantara untuk memastikan pelantikan Sofyan berjalan lancar. Di sini Tamzil dijatuhkan hukuman 8 tahun penjara dan denda 250 juta. Nah, kasus ini mencerminkan bagaimana praktik suap dalam pengangkatan pejabat dapat merusak integritas birokrasi pemerintahan daerah. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kepada pemateri kedua, saya persilahkan. Oke, baik. Untuk materi kedua, analisis. Pendekatan yang kami ambil di sini adalah pendekatan deontologi. Pendekatan deontologi menurut Immanuel Kant, di mana tindakan harus dilakukan berdasarkan kewajiban moral dan prinsip etis yang universal, bukan demi tujuan atau keuntungan pribadi. Suap dalam seleksi kenaikan jabatan di sini melanggar prinsip moral yang dijunjung tinggi dalam etika deontologis. Tindakan suap dinilai salah karena bertentangan dengan kewajiban moral dan hukum yang berlaku meskipun menghasilkan hasil. Kemudian dampak suap di sini merugikan individu lain yang berhak menduduki jabatan berdasarkan meritokrasi dan merusak integritas sistem pemerintahan secara keseluruhan. Kemudian identifikasi akar penyebab. Di sini budaya korupsi yang mengakar. Yang pertama normalisasi praktik suap.
Di banyak instansi pemerintah, praktik suap telah menjadi hal yang biasa dan dianggap sebagai cara untuk mencapai tujuan. Hal ini menciptakan siklus di mana individu merasa bahwa mereka harus terlibat dalam praktik korupsi untuk bersaing dan mendapatkan posisi tertentu. Kemudian, sistemasi korupsi. Dalam beberapa kasus, suap menjadi bagian dari sistem yang lebih besar. Selanjutnya, kelemahan sistem pengawasan. Yang pertama, kurangnya transparansi. Kemudian, yang kedua, regulasi yang lemah. Selanjutnya, motivasi pribadi dan ambisi. Ambisi karir dan ketidakpuasan terhadap proses meritokrasi. Kemudian, di lingkungan sosial dan ekonomi. Yang pertama, ketidakstabilan ekonomi. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, individu mungkin merasa terdorong untuk mencari cara cepat untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui praktik korupsi. Selanjutnya, norma sosial. Dalam beberapa komunitas atau organisasi, norma sosial dapat mendukung atau bahkan mendorong praktik suap sebagai cara untuk mencapai tujuan. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya itu kaitannya dengan nilai-nilai filosofi. Jadi dari perspektif deontologi, suap adalah pelanggaran kewajiban moral pejabat publik untuk bertindak jujur dan transparan. Menurut Kant, moralitas tindakan itu bergantung pada niat dan prinsipnya, bukan hasilnya. Jadi beberapa kaitannya dengan nilai-nilai filosofinya, yang pertama itu ada kewajiban moral. Nah, dalam perspektif deontologis, setiap individu memiliki kewajiban moral untuk bertindak dengan integritas dan kejujuran. Suap dalam seleksi jabatan jelas melanggar prinsip ini karena melibatkan pengabaian terhadap tanggung jawab moral untuk melayani publik dengan adil. Dan pejabat publik seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi mereka. Tindakan suap menunjukkan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan merusak legitimasi institusi pemerintah. Lalu yang kedua ada prinsip universal. Deontologi menuntut bahwa tindakan harus dapat diterima secara universal. Jika semua pejabat publik melakukan suap, maka keadilan dalam sistem pemerintahan akan hancur. Prinsip ini juga mengimplikasikan bahwa tindakan korupsi tidak hanya merugikan individu lain, tetapi juga merusak struktur sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Lalu yang ketiga ada pendidikan moral dan etika. Pendidikan tentang nilai-nilai moral dan etika harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan di semua jenjang. Masyarakat perlu diajarkan tentang pentingnya integritas dan tanggung jawab sosial sejak dini. Upaya pencegahan korupsi harus melibatkan program-program pendidikan yang menekankan pada pengembangan karakter dan kesadaran etis di kalangan pegawai negeri. Selanjutnya kepada pemateri berikutnya saya persilahkan. Baik, berikutnya itu desain pencegahan. Untuk mencegah praktik suap dalam seleksi kenaikan jabatan di pemerintahan, penting untuk merancang strategi yang komprehensif dan realistis. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama itu sistem pelaporan atau whistleblowing. Yang pertama, pengembangan whistleblowing system atau WBS. WBS adalah sistem pelaporan yang memungkinkan pegawai dan masyarakat untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, termasuk suap dalam seleksi jabatan, secara anonim dan aman. Kemudian ada fitur utama. Fitur utama yaitu ada kerahasiaan identitas, yaitu menjamin kerahasiaan identitas pelapor untuk mendorong partisipasi aktif tanpa rasa takut akan pembalasan. Kemudian ada akses mudah, memungkinkan pelaporan melalui berbagai saluran, termasuk aplikasi online, telepon, dan surat. Berikutnya ada pelacakan laporan, memberikan fitur bagi pelapor untuk memantau perkembangan laporan mereka. Kemudian, mekanisme pelaporan. Laporan harus mencakup informasi seperti identitas terlapor, detail dugaan tindak pidana, waktu dan tempat kejadian, serta bukti pendukung atau berupa data, dokumen, dan juga gambar. Prosedur penanganan. Setelah laporan diterima, laporan akan diberikan nomor registrasi dan disampaikan kepada aparat pengawasan internal untuk ditindaklanjuti. B. Pelatihan dan kesadaran anti korupsi. Program pelatihan mengadakan pelatihan rutin bagi pegawai negeri tentang etika publik, integritas, dan pentingnya melaporkan praktik korupsi.
Kemudian kampanye kesadaran publik. Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan cara melaporkannya. C. Transparansi dalam proses rekrutmen. Sistem tender terbuka. Menerapkan sistem tender terbuka dalam pengisian jabatan publik untuk memastikan bahwa semua proses dilakukan secara transparan. Kemudian ada audit publik, yaitu melibatkan pihak ketiga independen untuk melakukan audit terhadap proses rekrutmen dan promosi jabatan. D. Penguatan pengawasan internal, yaitu memperkuat peran Komisi Aparatur Sipil Negara atau KSN dan aparat pengawasan inter pemerintah APIP dalam melakukan peningkatan. Kemudian ada Monitoring Center for Prevention MCP, menggunakan MCP untuk memantau risiko korupsi secara berkala di lingkungan pemerintahan. Yang kedua, mengimplementasi undang-undang anti korupsi, mengintegrasikan strategi pencegahan dengan ketentuan hukum yang ada sangat penting untuk efektivitasnya. Ada beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang relevan antara lain, Pasal 1 menyatakan definisi tindak pidana korupsi termasuk suap sebagai salah satu bentuknya. Pasal 2 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara. Pasal 12B mengatur tentang larangan gratifikasi yang dianggap sebagai suap jika tidak dilaporkan. Pasal 14 menyatakan bahwa setiap penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaan dan gratifikasi. B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor sanksi yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana korupsi dan memperjelas definisi serta unsur-unsur tindak pidana korupsi. C. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. D. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pembentukan KPK sebagai lembaga independen yang bertugas untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. E. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 9 Tahun 2019 mengatur tentang pedoman sistem pelaporan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan DPR termasuk mekanisme pelaporan dan perlindungan bagi pelapor. F. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yaitu memperkuat kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus korupsi. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya kesimpulan. Kasus suap dalam seleksi jabatan di pemerintahan Indonesia mencerminkan korupsi sistematik yang merusak integritas birokrasi dan kepercayaan publik. Praktik ini mengutamakan keuntungan pribadi dan mengabaikan prinsip meritokrasi. Pendekatan deontologis menekankan bahwa suap melanggar kewajiban moral pejabat untuk bertindak jujur dan adil, merusak kepercayaan publik, dan upaya pencegahan harus fokus pada sistem pelaporan yang aman, transparansi seleksi, pendidikan etika, dan pengawasan ketat. Implementasi undang-undang anti korupsi yang efektif juga sangat penting. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membangun budaya integritas, menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan.
Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Saya mau bertanya di bagian akar penyebab korupsi. Di situ kan kebanyakan tuh ada, salah satunya itu ada kurangnya transparansi. Nah, mengapa kurangnya transparansi ini selalu menjadi penyebab korupsi itu bisa terjadi? Mungkin dari teman-teman kelompok bisa menjelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Hari. Jadi langsung saja kami akan menjawab bahwa kurangnya transparansi ini seringkali dianggap sebagai penyebab utama praktik suap atau korupsi karena transparansi itu berfungsi sebagai penghalang terhadap perilaku yang tidak etis atau melanggar hukum. Nah, beberapa alasannya itu seperti yang pertama, ketika proses seleksi, pengambilan keputusan atau pengelolaan anggaran, pengambilan keputusan seperti proses kenaikan jabatan itu tidak transparan, maka sulit bagi publik atau pihak berwenang untuk memantau atau mengevaluasi tindakan yang dilakukan. Lalu, kurangnya pengawasan ini memungkinkan pejabat untuk melakukan tindakan ilegal seperti suap tadi, tanpa takut terdeteksi dan takut untuk bertanggung jawab. Contohnya tadi seperti kasus Bupati Pemalang, yaitu Mukti Agung Wibowo, itu menunjukkan bagaimana pengaturan kenaikan jabatan dilakukan secara tertutup dengan mematok fee, sehingga sulit diawasi oleh pihak luar. Mungkin sekian jawaban dari kami, apakah bisa diterima? Bisa. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya? Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Pas. Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih pada kelompok berapa ini? Kelompok 9.